Duduk Ustaz. Takutnya tak disuruh duduk, Ustaz segan. Yang di belakang, jangan ribut. Dengar aja baik-baik. Insya Allah, yang duduk di atas pagar, hati-hati jatuh nak. Aku bangga menengok kalian anak muda. Anak muda mendengar pengajian. Itu yang akan menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam 20 tahun. Tuh, yang pakai peci itu akan menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos Dinas Pendapatan Daerah. Insya Allah mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ustadz Somad, waktu Ustadz ceramah dulu di Takengon 20 tahun yang lalu, aku di pagar mendengarkan ceramah Ustadz. Anak muda sibuk pacaran, anak yang lain sibuk di warnet, anak yang lain sibuk main narkoba, anak yang lain pakai lem kambing. Tapi ada anak muda di Takengon mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Inilah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih syababal muslimin, jaga anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Ustaz Somad, saya tak sanggup mengirim anak saya ke Hidayatullah Bogor. Jauh Pak Ustaz, tiketnya mahal Pak Ustaz. Tidak usah kirim anak jauh-jauh. Ternyata di Takengon, di Aceh Tengah sudah ada pondok pesantren. Apa nama pondok pesantrennya? Maqamat Mahmuda. Maqamat Mahmuda. Apa arti maqam? Kuburan. Maqam bukan kubur. Maqam artinya kedudukan. Mahmuda yang terpuji. Maqam Mahmuda, kedudukan yang terpuji. Masukkan anakmu ke pesantren, insya Allah Allah akan tempatkan dia di tempat yang terpuji. Ustaz, saya tak punya suami, tak ada uang untuk menyekolahkan anak saya. Tidak ada alasan anak yatim untuk tidak sekolah. Baru hari ini saya tahu, Pak Bupati tak pernah cerita. Rupanya abang Pak Bupati cerita, Ustadz Somad, Pak Bupati dulu umur 3 tahun ditinggalkan ayah kami, sedangkan saya umur 5 tahun. Abang Pak Bupati umur 5 tahun, Pak Bupati umur 3 tahun. Tidak ada ayah, bisa sekolah, bisa berhasil. Jadi yang membesarkan bapak berdua siapa? Emak kami. Itulah tadi yang jumpa, hampir 100 tahun umurnya, matanya masih terang, badannya masih sehat, berfoto dengan saya. Apa kata saya tadi? Mak, doakan saya supaya saya sehat, minta doa kepada orang tua. Jangan takut pada tak ada, jangan cemas pada kesusahan, jangan putus harap pada kuasa Allah. Bisa menyekolahkan ibu-ibu yang ditinggal suami, yang tak ada suami, yang dalam keadaan susah membesarkan anak, datang ke Pak Bupati, datang ke abang Pak Bupati, datang ke emak Pak Bupati, tanya bagaimana membesarkan anak. Yang ada suami tapi jarang pulang, Bang Toib namanya. Maka jaga anak-anakmu. Malu kalian, suaminya hidup, istrinya ada, suaminya sehat, bininya segar bugar, tapi anak pecandu narkoba, anak pezina, anak tak sekolah. Anak kamu berapa? 2 orang. Jadi orang dua-duanya, satu setan, satu hantu. Malu, tapi ada ibu yang suaminya meninggal, yatim, bisa menyekolahkan, berhasil anak, bukan 2 orang, bukan 5 orang, 7 orang. Ini pelajaran berharga bagi kita. Abdul Somad tidak bercerita panjang lebar. Yang pertama, kuatkan akidah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidahnya sudah baik, perbaiki ibadah. Ibadah apa? Salat berjamaah. Alhamdulillah, tadi salat Jumatnya ramai. Tapi salat Jumat ramai itu biasa. Salat Jumat ramai itu tak ada yang luar biasa. Kalau mau menengok pengajian ini berhasil atau tidak, tengok besok salat subuh. Tengok besok salat subuh. Kalau salat subuh ramai, tolong Bapak Ibu besok ambil foto di masjid-masjid. Salat subuh setelah pengajian Ustadz Somad. Kalau pemain inti tetap bertahan, gagal ceramah kita. Tapi kalau pemain besok bertambah, ada pemain naturalisasi, insya Allah berhasil. Standar pengajian berhasil, bukan ramai di tanah lapang,
standar berhasil pengajian, bukan ramai, tapi ini sudah syukur luar biasa. Hanya Allah yang membalas. Bapak ibu sekalian, suara saya jelas sampai ke belakang? Soalnya banyak yang bertahan di belakang tidak bubar, bukan karena suara jelas, karena tak bisa keluar, terjepit. Tapi insya Allah basah-basahnya pun bernilai ibadah insya Allah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Insya Allah yang selama ini rezekinya susah, sulit, balik dari pengajian ini mudahkan rezekinya ya Allah. Yang selama ini suaminya belum sembahyang, mudah-mudahan selesai ini suaminya rajin sholat berjamaah. Yang selama ini masih lajang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Yang sudah nikah belum punya anak, didapatkanlah hendaknya anak para penghafal Al-Quran insya Allah. Ustaz Somad, saya belum menikah Pak Ustaz. Umur berapa? 40 tahun. Kenapa kau tak nikah? Saya takut sama perempuan Pak Ustaz. Apa kau takutkan perempuan? Apakah ibu ini seram-seram? Tidak. Baik-baik ini semua. Yang penting kau luruskan niat, banyak ibadah, berdoa kepada Allah, akidahnya sudah baik. Yang kedua, perbaiki ibadah. Salat sudah apa belum? Sudah. Puasa jangan sampai tinggal. Puasa, ibu-ibu kemarin tinggal puasanya 90 hari. Betul? Banyak yang tak ngaku. 90 hari puasa ibu tinggal. 30 hari waktu mengandung anak, 30 hari waktu menyusukan tahun pertama, 30 hari menyusukan tahun kedua. Hutang ibu 90 hari. Hai anak-anak, untuk satu anak emak kalian punya hutang 90 hari. Bayar. Bagaimana cara membayarnya? Puasa sunat Senin Kamis dengan niat puasa qadha, bukan kata. Qadha. Besok hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad, habis Ahad hari Senin, hari Senin malamnya niat, aku niat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari. Setahun ibu puasa sunat, maka lunas hutang satu anak. Suami-suami, bangunkan nanti malam istrimu, suruh puasa sunat. Ibu puasa sunat bagus, uang belanja berkurang, badan bisa ramping. Banyak orang menduga saya ramping karena banyak puasa sunat. Tidak. Sampai hari ini kerja saya makan. Dikasih kepiting lewat, dikasih tadi ikan apa namanya tadi, ikan kecil. Masya Allah, sedapnya luar biasa. Ustadz, udah ada pantangan Pak Ustadz? Ada. Apa pantangannya? Satu, pantang dekat. Asal dekat habis. Makanya saya senang betul makan dekat orang yang mau makan udang kolesterol, mau makan cola diabetes, mau makan sop jantung koroner, mati jelas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyehatkan badan banyak-banyak puasa sunat. Salat sudah, puasa sudah, zakat, bayar zakat. Jangan sempat lupa bayar zakat. Kalau di sana bayar zakatnya ke Badan Amil Zakat. Tapi di Takengon, di Aceh Tengah, bayar zakat ke Baitul Mal. Tempat salat Baitullah, tempat bayar zakat Baitul Mal. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa aqimus shalah wa atus, bayar zakat. Saya tidak mau menanya-nanya Pak Bupati. Pak Bupati, berapa zakat Aceh Tengah? Saya tak mau tanya, saya tak mau tahu, saya tak mau mendikte. Yang jelas bayar zakat. Yang tak bayar zakat
Nah, itu nampaknya minta zakat dari suaranya. Mereka minta bapak ibu yang di depan duduk, yang di depan tak bisa duduk karena tak ada alas. Akhirnya yang depan tak mau duduk, yang belakang tetap ribut. Saya pun tak tahu apa yang mau disampaikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa sudah, sholat sudah, zakat sudah, haji, kenapa kau belum haji? Insya Allah kalau niatmu baik, kau tanam kopi, begitu memetik kopi, apa niatnya? Mau pergi haji, 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 mau pergi haji. Insya Allah berangkat haji karena kopi terbaik di dunia, kopi gayo, insya Allah. Amin. Sekarang banyak orang tak berangkat haji, padahal duitnya banyak. Kenapa? Karena waktu menanamnya niatnya kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Sekarang saya tanya dengan bapak, jawab dengan jujur, apakah salah kawin lagi? Ya. Sekarang saya tanya sama ibu, apakah salah kawin lagi? Tidak. Tidak, kata dia. Udah, setuju dah, main dah. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kata Nabi, di antara doa yang makbul, doa waktu tahajud malam, doa antara azan dan iqamat, doa ketika sedang perang, dan ada satu yang paling menakutkan ibu-ibu, doa ketika sedang hujan. Nah, itu tadi banyak yang mengambil. Insya Allah rezekinya bertambah, dia tidak pikir macam-macam, tapi dipakainya berangkat haji dan umrah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Ya Allah, murahkan rezeki kami di Aceh Tengah, murahkan rezeki kami di Takengon, sehingga kami bisa berhaji ke Baitullah insyaallah. Amin. Jangan lupa sedekah tetap. Tolong saudara kita yang ada di Sigi, di Donggala, di Palu. Saya ke Aceh ini tidak singgah ke Riau. Dari Palu langsung ke Jakarta, langsung ke Aceh. Dari Palu langsung. Makanya pakaiannya dikasih pakai pakaian gayu. Karena pakaian dari Palu sudah banyak kotor. Kasih pakaian gayu. Apa maknanya? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Ibu. Rumah-rumah rata dengan tanah. Berapa luasnya? 40 hektar. Lama saya tegak berdiri. Rumah yang megah, mewah. Jangankan tiangnya, atapnya pun tak nampak. 40 hektar rata dengan tanah. Tinggal 4 batang pokok kelapa. Itu pun bersengketa. Kata yang punya tanah, ini kelapaku. Kata yang punya kelapa, ini kelapaku. Kata yang punya tanah, tidak, karena kelapa ini sudah pindah. Sampai sekarang belum selesai pokok kelapa. Saya pun waktu ditanya bingung, Ustaz, ini pohon kelapa siapa? Yang nanam siapa? Saya. Tanahnya di mana? Sana. Waktu terjadi likuifaksi namanya, mengalir macam di blender. Tepung, telur ayam, mentega, kasih air, blender. Begitulah tanah itu berputar rata dengan tanah. Maka kita doakan saudara kita, mudah-mudahan yang terkena musibah di Donggala, di Palu, di Sigi, diberikan Allah kesabaran insyaallah. Mereka bukan orang Aceh, mereka orang Sulawesi, orang Makassar, orang Kaili, tapi kita diikat oleh satu ikatan, la ilaha illallah. Di sana ada yang Kristen, ada yang Katolik. Mereka bukan saudara kita satu agama, tapi mereka saudara kita satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ada saudara satu agama, ada saudara satu kebangsaan. Mesti kita tolong, kirimkan duit ke sana. Kemarin Ustaz Somad ke sana bawa apa? Bawa duit. Berapa duit Ustaz bawa? 1,1 miliar. Banyak duit Ustaz, duit orang. Duit orang saya bawa ke sana, tapi tidak kami pakai. Tiket, makan, penginapan, itu tak kami pakai. Bawa, sampai di airport, jumpa saya. Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Bapak dari mana? Saya dari Aceh. Oh, saya mau ke Aceh, Pak. Saya dari Aceh, membawa bantuan. Ini mesti kita amalkan. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga adalah
akhlak. Tak ada guna amal kau banyak, tak ada guna amal kau banyak kalau tidak ada akhlak. Ini nampaknya Ustaz Somad tidak berakhlak, membelakangi Pak Anggota Dewan DPR RI, membelakangi Pak Bupati, membelakangi tengku-tengku, membelakangi pimpinan daya, membelakangi ustaz-ustaz. Kenapa ustaz berani membelakangi mereka? Oh, kalau gitu kita balik. Sekarang saya menghadap mereka. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan anak-anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan bapak-bapak diberikan keturunan yang baik-baik. Inilah pengajian kita siang ini. Kalau nanti ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 3 syarat menjadi muslim yang baik. Ada 3, akidahnya benar, ibadahnya baik, dan berakhlak. Sudah berapa lama Ustaz ceramah? 10 menit. 40 menit. Jam saya tak mungkin bohong. Walaupun harganya murah, tapi dia tak pernah bohong. Untuk apa jam mahal tapi ditengok mati? Nah, saya sudah tausiah. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disortir. Ada yang pertanyaannya sama, ditinggalkan. Orang tua saya sudah puluhan tahun bertengkar dengan saudaranya hanya karena harta warisan. Tolong jelaskan bahayanya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang berkelahi karena warisan, pulang dari sini kalian bagi harta warisan. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Undang ustaz-ustaz, kenapa kelahi masalah warisan? Karena tidak sekolah pesantren, karena tidak sekolah agama, karena tidak dimasukkan ke daya, tak tahu jatahnya berapa, akhirnya berkelahi. Maka bagi harta warisan menurut hukum Islam. Bagaimana pandangan Islam? Orang yang berkepribadian ganda, kadang-kadang muncul kewanitaannya, kadang-kadang muncul laki-lakinya. Ini bencong, padahal dirinya berontak. Maka diruqyah, pergi ke masjid, cari buya, cari ulama, diruqyah. Mungkin dia sedang memasuki jin LGBT. Lalu kemudian dilatih, minta Bapak Kasdim, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, minta latihan tentara, baris berbaris, supaya dia selamat dari penyakit homoseksual. Ustaz, saya rekanan bank konvensional. Saya membuat perjanjian bank nasabah, mau pinjam uang, akad kredit. Dilaknat orang pelaku riba, yang makan riba, yang transaksi riba, yang diberi makan riba, yang mencatat, semuanya sama. Maka berhenti riba, beralih ke bank syariah. Bangga jadi orang Aceh karena bank yang pertama berubah menjadi bank syariah adalah Bank Aceh. Allahu Akbar. Kebanggaan kami karena tulisan tangan saya dapat Pak Ustadz baca. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya dulu SMP pernah buat akun FB, isinya adegan porno. Kemudian setelah saya ngaji ternyata itu dosa jariah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara taubat? Taubatnya kau tutup itu FB-mu supaya jangan ditonton orang. Kalau tidak, rekeningnya mengalir. Cari orang yang paham, blok itu FB. Yang kedua, sholat sunat taubat, insya Allah diterima Allah taubat nasuhamu, insya Allah. Amin. Sejak usia 3 tahun, adik saya sudah jadi yatim. Dia sering diberi uang tetangga. Seandainya uang itu diberi tetangga, kami belikan untuk dapur. Apakah kami termasuk orang makan harta anak yatim? Kalau engkau mampu, kalau engkau punya duit, jangan makan harta anak yatim. Tapi kalau tidak sanggup, boleh makan sebagian harta anak yatim. Ayatnya dalil Quran, fal ya'kul bil ma'ruf, makanlah secukupnya. Ibu, suami meninggal, ada orang sedekah, ambil berasnya, engkau boleh ikut makan. Quran membolehkan, fal ya'kul bil ma'ruf. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki untukmu. Saat ini saya sedang dilanda rasa untuk pacaran, tapi di hati saya tak ada motivasi. Say no untuk pacaran. Ini bukan bertanya, ini curhat aja nih. Jangan pacaran.
jangan pacaran. Siap putuskan mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Ambil HP, cari nomornya, delete. Yang selingkuh-selingkuh, berhenti. Pelakor, mengganggu laki orang, berhenti. Senior, senang bini orang, stop. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya keluarga tidak melakukan sholat 5 waktu, sedangkan istrinya selalu sholat 5 waktu? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Sholat, sholat, sholat. Bagaimana cara menghafal Quran waktu sibuk antara kuliah dan membantu orang tua? Sebelum sholat subuh, hafal setengah halaman. Bangun jam 4, mandi, hafal setengah halaman. Baca qobliyah subuh, baca qobliyah zuhur, baca ba'diyah zuhur, baca qobliyah asar, baca qobliyah maghrib, baca ba'diyah maghrib, baca qobliyah isya, baca ba'diyah isya. Itu jurusnya. Hafal sebelum subuh, baca qobliyah subuh, baca qobliyah zuhur, baca ba'diyah zuhur, baca qobliyah asar, baca qobliyah maghrib, baca qobliyah isya, baca ba'diyah isya. Begitu cara menghafal waktu sibuk. Kapan waktu sholat sunat fajar? Antara azan dan iqamah. Jangan langsung sholat subuh, tapi sholat qobliyah fajar. Qobliyah fajar sama dengan qobliyah subuh. Sholat sunat fajar sama dengan qobliyah subuh. Ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, qul huwallahu ahad. Ustaz, dosakah saya jika orang tua saya menjodohkan saya dengan orang yang tidak saya kenal? Ibu, bapak, jangan jodohkan anak dengan orang yang tidak dikenal. Nanti dia akan kacau balau. Karena zaman kita bukan zaman Siti Nurbaya. Zaman dulu laki-laki tak kenal perempuan. Zaman sekarang anak SD sudah pacaran sama anak TK. Oleh sebab itu, panggil anak perempuan, panggil anak laki-laki, dudukkan bersama, tanya, kau mau nikah sama siapa? Musyawarahkan, cocok, nikahkan. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami di Takengon, di Aceh Tengah ini ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya kami jauh dari syirik. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Takengon, selamatkan Aceh Tengah dari segala musibah, malapetaka dan bencana ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang-hutang kami ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis ingin nikah, mudahkan jodohnya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan, yang sudah meninggal dunia, rahimta, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allah masukna imaman adila. Berikan Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina
fi sunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut pada engkau dan tak sayang pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dimulai jam 2, sekarang pas jam 3, 1 jam kebersamaan kita mudah-mudahan mendatangkan rahmat. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do that. Lebar.